Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pemerintah langsung mengambil kebijakan jaga jarak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan ini jelas berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Sekolah-sekolah ditutup, seluruh kegiatan belajar mengajar dipindah dari sekolah ke rumah, bahkan sebagian harus terhenti. Pemberhentian kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilakukan selamanya. Pemerintah dituntut bergerak cepat untuk memberikan solusi yang bisa dilakukan agar siswa tetap mendapatkan pendidikan di masa pandemi. Salah satu solusi yang dijalankan adalah pembelajaran jarak jauh. Sayangnya, pembelajaran jarak jauh mengalami beberapa tantangan. Misalnya, keterbatasan teknologi pendidikan dan kondisi geografis yang menantang. Hal ini pun terjadi di Nagekeo dan Sumba Timur, 2 kabupaten mitra inovasi di Nusa Tenggara Timur. Untuk bisa merespon perubahan pendidikan mendadak di tengah pandemik, penting bagi Dinas Pendidikan untuk benar-benar mengetahui bagaimana pendidikan di tengah pandemi berjalan dan apa saja kendala-kendala yang dialami oleh guru dan siswa. Hal inilah yang menjadi alasan dilakukannya analisis situasi pendidikan saat pandemi di Nagekeo dan Sumba Timur. Kegiatan ini kan kita lakukan di bulan November-Desember. Memang ini sebagai data awal kami untuk dari pemerintah daerah untuk mengetahui, terutama Dinas Pendidikan ya, untuk merencanakan program sejauh mana perkembangan literasi dasar, kemampuan membaca anak, menulis di masa pandemi ini seperti apa, dan strategi ke depan yang kami rancang untuk bagaimana nanti bisa membuat mungkin modul-modul literasi dasar yang lebih ringkas, anak-anak bisa lebih memahami, dan untuk mengulang kembali yang sudah pernah dilewati pada saat tatap muka. Dan yang pasti hasil ini kami pakai untuk perencanaan program ke depan. Di Nagekeo, analisis situasi didukung penuh oleh kelompok kerja atau Pokja peningkatan kapabilitas yang berada langsung di bawah pimpinan daerah. Pokja berperan sebagai motor peningkatan kualitas pendidikan. Melalui analisis situasi, Pokja diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di Nagekeo. Analisis situasi di Nagekeo dimulai dengan peningkatan kapasitas. Sebelum memulai proses analisis situasi di Nagekeo, Pokja serta pemangku kepentingan mengikuti beberapa pelatihan terkait dengan pengambilan data, penyusunan instrumen, hingga analisis data monitoring. Hal-hal yang kita dapatkan selama dilakukan pembekalan enumerator itu banyak. Yang pertama ya banyak hal-hal bagaimana cara kita melakukan wawancara, dan yang kedua bagaimana cara kita berhadapan dengan siswa yang kelas 2 dan kelas 4 waktu itu. Itu banyak hal yang kami dapatkan, termasuk bagaimana mengoperasikan aplikasi. Setelah meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk melakukan analisis situasi, enumerator memulai pengumpulan data di 57 sekolah yang tersebar di 7 kecamatan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Android oleh operator sekolah terlatih dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Selanjutnya, data dianalisis secara sederhana dan deskriptif untuk menunjukkan temuan-temuan penting yang mampu menggambarkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Hasil analisis situasi ini kemudian digunakan sebagai bahan diskusi oleh pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang tepat di masa pandemik. Di Sumba Timur, analisis situasi dilakukan secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan untuk menggantikan rencana penguatan kompetensi mengajar guru di sekolah yang sudah direncanakan. Akibat pandemi, anggaran direlokasi untuk melakukan survei checkpoint sebagai bagian dari analisis situasi. Sama halnya dengan di Nagekeo, tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi PJJ dan melihat performa siswa, khususnya siswa kelas rendah. Untuk checkpoint ini, kami mencoba untuk mengukur secara keseluruhan. Dari persiapan sekolah dalam melakukan atau memfasilitasi kegiatan BDR, kemudian dari kemampuan guru dalam proses pembelajarannya seperti apa,
khusus untuk literasi, misalnya kemampuan guru atau bahan yang harus siap, bahan ajar yang disiapkan oleh guru, kurikulum, modul, dan sebagainya. Di Sumba Timur, pengambilan data dilakukan di hampir 40 sekolah yang tersebar di hampir 20 kecamatan. Pengambilan data juga dilakukan secara langsung dengan menggunakan formulir online oleh enumerator terlatih. Hasil analisis situasi kemudian dipresentasikan di depan pemangku kepentingan. Salah satunya adalah di workshop Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang dihadiri langsung oleh pejabat pemerintah Sumba Timur seperti anggota dewan, perwakilan Bapeda, Dinas Pendidikan, dan pejabat penting lainnya. Analisis situasi baik di Nagekeo dan Sumba Timur menghasilkan beberapa temuan kunci. Pertama, pemangku kepentingan mengetahui kondisi nyata tentang gambaran pembelajaran jarak jauh di daerah masing-masing. Baik di Nagekeo maupun Sumba Timur, pemangku kepentingan menyadari betapa dahsyatnya pandemi mengganggu kualitas pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, pemangku kepentingan juga memiliki pengalaman dan kemampuan tambahan untuk melakukan asesmen dan analisis hasil asesmen secara sederhana. Kemampuan pengumpulan dan interpretasi data ini sangat penting untuk menunjang pengambilan kebijakan berbasis data. Selain itu, analisis situasi juga memungkinkan pemerintah di Nagekeo dan Sumba Timur untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di Nagekeo, hasil analisis situasi sudah digunakan untuk merancang kebutuhan pelatihan guru yang mendukung proses pembelajaran siswa. Selanjutnya, pengawas sekolah juga menggunakan hasil analisis situasi untuk menyusun strategi pengawasan, khususnya untuk memastikan proses belajar siswa kelas rendah tetap berjalan dengan optimal. Di Sumba Timur, hasil analisis situasi juga sudah dipertimbangkan untuk pengembangan RPJMD yang lebih sesuai dengan masalah pendidikan di Sumba Timur. Pemangku kepentingan juga menggunakan hasil ini untuk menentukan pelatihan yang diperlukan guru untuk memaksimalkan kegiatan belajar di masa pandemi. Dari proses analisis situasi yang dilakukan di Nagekeo dan Sumba Timur, ada beberapa pembelajaran penting yang bisa diambil. Pertama, kebijakan berbasis bukti menjadi semakin penting di tengah pandemik, terutama ketika banyak prioritas pemerintah berubah. Kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa selama pandemik bisa meminimalisasi dampak buruk pandemik pada pendidikan. Selanjutnya, data adalah hal yang sangat penting untuk bisa mendorong kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk bisa mengumpulkan dan menganalisis data menjadi sangat penting.